Saya ketemu sama seseorang, terus saya bilang untuk coba ayo kita lihat ke dalam. Perhatikan ya, ada kalimat ayo kita lihat ke dalam. Saya ketemu sama seseorang, terus saya bilang untuk coba ayo kita lihat ke dalam. Perhatikan ya, ada kalimat ayo kita lihat ke dalam, tapi orang ini tidak berani, orang ini takut. Kita lihat ke dalam, imajinasi dia bahwa tempat titik lokasi itu terjadinya di dalam ruangan atau di dalam gang. Nah, pertanyaannya gini, berarti sudah ada 2 orang, tapi dia tidak menyebut nama. 2 orang ini dia libatkan di dalam ceritanya. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin terkuak. Polisi dan Hotman Paris temukan barang bukti berupa video terbaru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan Satreskrim Polres Kota Cirebon masih terus mendalami kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun yang lalu. Setelah berhasil menangkap salah satu dari 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO, polisi kini fokus mencari barang bukti tambahan yang dapat menguatkan peran Peggy Setiawan alias Peron yang diduga sebagai otak di balik pembunuhan sadis tersebut. Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Ahmad Wiyagus menyatakan bahwa meskipun Peggy telah berhasil ditangkap, proses penyelidikan belum berakhir. Kami terus menggali informasi dan mencari bukti-bukti yang bisa memperjelas peran Peggy dalam kasus ini. Setiap petunjuk baru sangat berarti untuk memperkuat kasus ini di pengadilan, ujarnya. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peran spesifik Peggy dalam kasus ini. Namun, mereka meyakini bahwa Peggy memainkan peran kunci dan terus bekerja keras untuk mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan. Selain itu, 2 tersangka lain yang masih buron juga menjadi fokus utama kepolisian. Mereka telah menyebarkan informasi tentang kedua DPO ini ke seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai satuan kepolisian untuk menangkap mereka. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan para tersangka. Dalam perkembangan terbaru, polisi masih dalam tahap pengumpulan dan analisis bukti-bukti. Penyelidikan masih berlangsung dan kami akan terus memantau serta memberikan informasi terbaru ke publik, kata Faizal. Polisi berharap dengan penangkapan Peggy alias Peron dan bantuan masyarakat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa segera menemukan titik terang dan para pelaku dapat diadili sesuai hukum yang berlaku Z10. Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Arianto Sutadi, mengungkapkan penyebab penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon sempat berhenti. Diketahui, kasus Vina Cirebon terjadi 8 tahun lalu. Saat itu ada 3 orang ditetapkan dalam daftar pencarian orang DPO
kasus tersebut kembali mengemukakan ke publik karena diangkat menjadi film. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah tersebut membeberkan alasan di balik kasus pembunuhan Vina kembali digulirkan. Ia menceritakan bahwa kejadian itu pertama kali dilaporkan kepada pihak keluarga dari Polsek setempat. Kemudian setelah melihat ada kecurigaan bahwa HP-nya tidak rusak dan luka-lukanya ada di beberapa bagian sehingga keluarga korban lapor ke Polres dengan LP, ujar Arianto. Pihak Polres Cirebon kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 8 orang. Kala itu, kata Arianto, Kapolres mengumumkan menetapkan 11 tersangka. Berarti ada 3 yang masih masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Fakta baru penangkapan Peggy otak pembunuhan Vina Cirebon. Polisi menangkap Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan 30 tahun, salah satu dari 3 buron kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Peggy ditangkap usai buron selama 8 tahun. Peggy ditangkap pada Selasa kemarin di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy kerap berpindah-pindah tempat dan sempat mengganti nama menjadi Robi. Selama menjadi buron, pria asal Cirebon tersebut bekerja sebagai buruh bangunan. Dia berganti nama, panggilan di tempat kerja kuli bangunan mengaku bernama Robi, kata Jules pada hari Rabu kemarin. Berdasarkan dakwaan yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1035K/PID/2017 terkait kasasi yang diajukan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramadhani alias Kopla. Peggy dalam kasus itu ikut menganiaya dan membunuh Vina serta Eki. Dia bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap Vina.